Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika. Nah, di depan saya di sini sudah saya sediakan beberapa komponen dari konsep pengendalian, ya, mulai dari komponen input, komponen kendali, dan komponen output. Nah, hari ini setelah sebelumnya kita sudah ngobrol tentang sensor, tentang tombol, terus juga kita sudah ngobrol tentang hardware control dan juga tentang PLC. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai tentang dasar untuk pengkabelan wiring, ya, pengkabelan PLC, dan juga dasar untuk pemrograman PLC. Nah, nanti diskusi kita akan kita awali dari pengendalian menggunakan hardware, bagaimana cara kita untuk melakukan proses wiring, dan juga bagaimana memprogram dengan menggunakan kabel, maka disebut hardwire. Nah, dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau itu kendalinya menggunakan PLC, ya, baik secara nanti wiringnya atau pengkabelannya, dan juga bagaimana pemrogramannya. Oke, nah, dalam konsep pengendalian tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam sistem mekatronika itu di sana ada pengendalian, gitu ya. Nah, di dalam pengendalian itu pasti ada komponen input yang memberikan masukan ke kontrol, ada komponen kontrol. Terus kemudian ada komponen output yang nantinya akan dikendalikan. Nah, di sini sudah saya bawa beberapa. Ini adalah tombol, ya, ini adalah modul untuk ini ada beberapa tombol, ada 3 tombol. Satu adalah tombol detent dan 2 adalah tombol push button, ya. Nah, di sini tombol mempunyai kontak normally open dan kontak normally close, ya. Apa itu normally open, normally close? Silakan lihat dari video saya tentang diskusi tentang sensor, ya, ngobrol tentang sensor. Nah, di sini juga sudah saya bawa 2 buah sensor induktif, ya. Ini induktif, yang satu adalah NPN, yang satu adalah PNP, ya. Nanti bagaimana hal tersebut itu akan mempengaruhi wiring di dalam PLC kita, ya. Terus kemudian ini adalah komponen pengendali untuk hardwire, kemarin sudah saya jelaskan. Ini adalah relay, ya, sedangkan ini adalah timer, ini adalah counter untuk perhitungan. Nah, sedangkan yang di tengah ini sebenarnya sama dengan relay tetapi digunakan untuk arus yang besar. Ini namanya adalah kontaktor, ya. Di dalam sebuah relay itu pasti ada koilnya, ada kontaknya. Kontaknya juga ada yang normally open dan normally close. Jadi koil itu berupa elektromagnet. Jadi nanti kalau kita masuki listrik, dia akan berubah menjadi magnet dan kemudian akan merubah kontak yang ada di dalam relay. Oke, terus ini adalah PLC. Kita membawa 2 PLC, 2 jenis PLC, sama-sama PLC Omron CP1E, tapi yang kecil di sini adalah 20 input output dan outputnya berupa relay. Di sini 40 input output dan outputnya berupa transistor. Terus kemudian sebagai output di sini ada lampu, ya, lampu yang kita bisa gunakan untuk output di situ. Terus kemudian ada 2 buah motor, ya. Ini adalah motor DC, ini adalah motor AC 3 fase. Nah, karena nanti kalau kita ingin mengendalikan motor DC ataupun motor AC di sini membutuhkan arus yang besar, maka motor ini tidak bisa kita hubungkan langsung ke PLC, ke output PLC nanti. Kalau lampu bisa kita hubungkan, tapi kalau motor ini tidak bisa. Nah, motor di sini dua-duanya membutuhkan driver. Driver yang paling sederhana kita menggunakan relay, ya, untuk
motor DC dan menggunakan kontaktor untuk motor AC 3 pas. Nah, sedangkan jika kita membutuhkan pengaturan kecepatan, maka sebagai driver tidak menggunakan kontaktor tapi menggunakan inverter. Gitu ya. Jadi ini adalah komplit komponen di dalam sistem pengendalian. Tentunya nanti sebagai sistem mekatronik, nanti setelah aktuator yang ada di sini ada sistem mekanik yang akan digerakkan oleh motor listrik, misalnya belt conveyor atau sebuah rotary table atau lengan robot itu yang digerakkan oleh aktuator kita. Jadi konsep mekatroniknya utuh, di situ ada mekanik yang nanti digerakkan, gitu ya. Terus kemudian ada aktuatornya, terus ada kontrolnya, ada inputnya, ya. Nah, sekarang mari kita akan belajar bagaimana konsep dari pengkabelan dan juga bagaimana konsep dari pemrograman, ya. Nah, nanti kita akan membagi dua, bagaimana kasus nanti yang kita berikan, ya kita akan berdasarkan kasus, gitu ya. Nah, nanti kasus itu akan kita selesaikan dengan hardwire dan juga dengan PLC, ya. Bagaimana pengkabelannya, bagaimana pengkabelan untuk pengendaliannya, di sini bagaimana pengkabelan untuk input outputnya, dan bagaimana programnya, begitu ya. Nah, kita di belakang di sini ada papan tulis yang sudah saya sediakan. Jadi kita mempunyai kasus sederhana, ya. Kasusnya adalah ada 2 buah tombol dan ada 1 buah lampu, ya. Nah, lampu yang ada di sini, ya, nanti ada 2 buah tombol. Ini ada tombolnya, ini ada lampunya. Nah, tombol nanti kalau 2 tombol tadi ditekan, lampunya menyala. Oke ya. Jadi kasus yang ada di lapangan kita seperti itu. 2 tombol ditekan, kita punya 2 tombol dan 1 lampu, ya. Kalau 2 tombol tadi ditekan, lampunya akan menyala. Oke, itu adalah kasus yang nanti akan kita buat. Nah, nanti untuk menyelesaikan itu, kita akan menggunakan relay sebagai kontrolnya, hardwire control, dan juga menggunakan PLC. Oke, nah, oke. Jadi kita akan membuat satu pengendaliannya, oke ya. Nah, kita punya 2 buah tombol, oke ya. Sebagai input, kita punya 2 tombol, ya. Sebagai output, kita punya 1 lampu, ya. 2 tombol, 1 lampu, oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Tadi kan kasusnya 2 buah tombol ditekan, lampunya menyala, ya. Nanti saya akan membuat 3 tahapan, gitu ya. Tahap yang pertama adalah saat kita pengendaliannya menggunakan hardwire, tetapi kita belum menggunakan relay, ya. Maka 2 tombol yang ada di sini, ya. Mungkin yang atas kita kasih warna merah karena ini untuk positif. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan namanya diagram ladder atau bahasa ladder. Itu adalah skematik diagram yang memang itu adalah bahasa orang kendali. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi untuk tentang pengendalian dengan orang tadi kendali, maka kita menggunakan bahasa skematik diagram, yaitu bahasa ladder. Kenapa disebut ladder? Karena mirip tangga, ya, ladder. Nah, ini tangganya saya buat tidur. Jadi yang atas ini adalah plus, ini misalnya katakanlah 24 volt DC, ya, 24 volt DC. Yang bawah adalah minus. Ini 0 volt DC. Oke ya. Nah, di sini 2 buah tombol.
Nah, kita harus tahu untuk menggambar diagram ladder tadi, skematik diagram, kita harus tahu simbol ya. Ini adalah simbol tombol push button. Ya, ini adalah tombol 1 normally open. Ini adalah tombol 1. Terus ini adalah tombol 2. Ini adalah tombol 2. Ya. Terus kemudian yang ada di sini ini adalah simbol dari lampu kita. Nah, tadi kasusnya kedua tombol ditekan, lampunya menyala. Maka ini penggambarnya dibuat seri. Logikanya adalah N, ya, logika N. Jadi kalau tombol 1 dan tombol 2 ini saya tekan, maka lampu di sini adalah lampu, ya. Lampu akan menyala. Oke. Ini adalah cara pertama. Ya, cara pertama kita. Nah, masih menggunakan hardwire, ya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan tetapi menggunakan control relay, ya. Jadi nanti di dalam wiring kita harus kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian input, bagian kontrol, dan bagian output, ya. Maka akan saya gambarkan di sini, ya. Ini yang langkah kedua. Ya, langkah kedua. Sorry, ini saya gambarkan pakai biru ya, supaya nanti lebih mudah bahwa ini adalah minus, ya. Oke, ini adalah plus, ini adalah minus. Ya. Apa yang kita lakukan? Masing-masing tombol itu harus kita hubungkan ke relay sebagai input. Jadi ini nanti adalah input kita. Ya, input kita. Bagaimana menyelesaikannya? Berarti tombol ini dihubungkan dengan relay. Relaynya kita beri nama K1. Ya, ini adalah tombolnya. Ini adalah tombol 1. Jadi yang tadi ini tidak dihubungkan relay, langsung dihubungkan ke beban. Karena apa? Kalau langsung dihubungkan ke beban, kalau bebannya di sini arusnya tinggi, di sini ada tangan kita yang menekan, maka ini akan berbahaya buat kita. Maka di sini tombol tangan kita yang nantinya menekan akan hanya menghidupkan output berupa relay, di mana relay itu arusnya kecil, gitu ya. Oke, ini adalah tombol 1. Kemudian saya beri warna yang berbeda, mungkin supaya mudah. Ini adalah tombol 2. Menghidupkan relay K2. Ini adalah tombol 2. Oke ya, ini adalah bagian inputnya. Kemudian saya beri garis putus-putus gitu ya, untuk membedakan nanti bahwa ini adalah bagian input. Oke, nah yang berikutnya ini tetap butuh power supply gitu ya. Ini adalah bagian output. Ya, bagian kendali. Ya, bagian kendali ini adalah bagian kendali atau bagian kontrol. Nah, kendalinya apa? Kita harus menghubungkan ini secara seri, karena tadi kan kedua tombol ditekan, lampunya menyala, gitu ya. Nah, maka di sini K1 kita mempunyai kontak di sini. Kontak K1. Ini saya beri nama K1. Artinya ini adalah kontak normally open dari relay K1. Ini adalah ini. Ya. Jadi kalau nanti ini aktif, maka ini akan menutup. Kalau di sini mati, ini akan terbuka. Oke, yang berikutnya ya, kita menghubungkan K2 di sini. Ya. Ini adalah K2. Saya beri nama di sini. Sehingga ini adalah bagian dari kontak yang ada di sini. Jadi kalau K2 aktif, maka ini akan menutup. Oke ya.
Nah, kemudian apa yang di sini saya akan lakukan, saya tidak langsung menghubungkan ke lampu. Karena saya akan meletakkan lampu itu nanti di bagian output. Maka yang ada di sini, saya menghubungkan ini ke relay lagi. Saya kasih warna biru. Ini adalah relay K3. Ya, ini saya hubungkan ke sini. Nah, ini adalah bagian kendali. Sekarang yang terakhir, ini adalah bagian output. Ya, bagian outputnya. Maka di sini tadi kalau tombol 1 dan tombol 2 ditekan, K1 dan K2 aktif, K1 dan K2 aktif, maka relay K3 akan aktif. Nah, di sini kontak relay K3 inilah yang nantinya akan menghidupkan lampu kita. Ya, ini adalah lampu, ini adalah K3, sehingga ini adalah kontaknya dari relay K3. Ya, ini adalah bagian dari output. Ya, oke. Nah, lengkaplah sistem pengendalian kita. Nah, kalau secara hardwire, ya, ini adalah relaynya, ya, kontak relaynya. Terus ini kontaknya, di sini ada koilnya, ada kontaknya. Ini ada relay. Ini sebetulnya satu barang yang sama, tetapi ini adalah koilnya, yang di sini adalah kontaknya. Ini juga satu barang yang sama, ini koilnya, ini kontaknya. Ini juga satu barang yang sama, koilnya, ini kontaknya. Berarti nanti akan ada 3 relay, ya. Nah, penggambaran di sini kasus yang tadi kita hadapi ini penyelesaian pertama dan ini adalah penyelesaian yang kedua. Ya. Nah, kita bagi ini input, ini kendali, ini output. Kenapa kita buat begitu? Karena nanti kita akan menghubungkan itu atau menyelesaikan itu dengan cara yang ketiga, yaitu menggunakan PLC kita. Ya, kita menggunakan PLC. Nah, di sini biasanya untuk mempermudah, gitu ya. Ini saya beri nomor, ini 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya, berarti kalau yang ada di sini K1, ini kontak normally opennya, ya, kontak normally open K1 ada di baris ketiga. Ya, di sini kontak normally open K2 ada di baris ketiga. Di sini kontak normally open K4, K3 ada di baris keempat. Ya, untuk mempermudah. Jadi ada digambar, jadi kolomnya dituliskan penomorannya. Oke, yang dari semula seperti ini nanti dibuat seperti ini, gitu ya. Ini sama, dua-duanya menyelesaikan kasus yang sama. Nah, kenapa? Karena nanti ini untuk hal yang sederhana, ya gampang. Tapi kalau nanti untuk kontrol yang rumit, maka kita harus membuat hardwire control ini kita bagi menjadi bagian input, kendali, dan output. Nah, bagian input nanti kalau jumlah inputnya sama, bagian output kalau jumlah outputnya sama, ini tidak akan berubah. Tapi kalau pengendaliannya berbeda, yang berubah nanti hanya di pengendaliannya. Iya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menyelesaikan ini menggunakan PLC? Nah, kita gunakan PLC kita. Nah, ini adalah PLC kita. Ya, kita gambarkan PLC. Ya, ini PLC kita. Karena hanya 2 input 1 output, kita cukup menggunakan PLC. Ya, PLC-nya adalah CP1E. Ya, ini yang N20 DR, misalnya di sini adalah D, gitu ya. Nah,
Maka kita perlu membuat wiringnya. Wiringnya apa? Di sini PLC ini pasti mempunyai input dan mempunyai output. Ya, mempunyai input dan output. Ya, nanti pacemnya dari sisi jumlahnya juga berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Terus ada yang digital, ada yang analog, ada yang high speed input, ada yang normal input dan sebagainya. Nah, input dan output di sini mempunyai alamat, pasti seperti itu. Ya, PLC nanti inputnya itu ada alamat input, outputnya ada alamat output. Ya, maka yang ada di sini untuk CP1E yang ada di sini alamat input itu dimulai dari, kalau di sini berarti nanti ada 12 input dan ada 8 output. Tapi karena kita butuhnya hanya 2 input, 1 output, maka ini nanti adalah alamatnya 0, 0, 0, 0, 0 dan 0, 0, 0, 0, 1. Ya. Jadi ini adalah channel 0 yang bitnya 00. Ini channel 0 bitnya yang 01, gitu ya. Nah, kemudian di dalam input itu ada namanya common. Ya, ada common. Terus kemudian PLC-nya di sini supaya hidup, karena ini dia butuh power. Ya, butuh power. Oke, maka kalau di sini kita hubungkan ini adalah plus, kemudian yang di bawah di sini adalah minus, gitu ya. Ini adalah minus, ini adalah plus 24 volt DC ya, 24 volt DC. Ini 0 volt DC, gitu ya. Nah, di sini maka ini butuh power karena di sini D ini powernya adalah DC. Ya. Terus kemudian karena ini plus, kemudian ini minus. Nah, belok-belok nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau ini sudah dapat power, ini akan hidup. Nah, kita harus menghubungkan input. Jadi input ini 12 input ini kamennya 1, ya, kamennya sama 1, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini nanti kamen itu bisa yang ini, bisa yang positif kamennya, atau bisa yang negatif. Ya, tergantung nanti Anda mau menghubungkan kemana. Terutama karena inputnya kan hanya berupa tombol. Kalau ini berupa tombol, berarti kan di sini mungkin untuk mudahnya coba saya gambarkan nanti supaya tidak ke atas ke bawah, gitu ya. Supaya tidak ke atas dan ke bawah. Di atas di bawah saya beri juga plus minus, ini plusnya. Di atas juga saya beri plus minus, gitu ya. Nah, supaya mudah, jadi nanti ini saya hubungkan ke sini. Plusnya ini saya hubungkan ke minusnya ini plusnya. Ini adalah 0 volt, ini adalah 24 volt. Ya. Nah, di sini kalau kita tombol, kalau kamennya bisa kita kasih negatif. Ya, kalau di sini negatif, maka tombol ini harus kita hubungkan ke positif. Ya. Ini adalah tombol 1, ini adalah tombol 2. Oke. Sama, ini tombol 1, tombol 2. Anda lihat di sini, kalau tombolnya dari positif, maka nanti dihubungkan di sini kamennya negatif. Kalau kamennya positif, nanti dari negatif dihubungkan ke tombol, dihubungkan ke positif kamennya, ya. Nah, ini sebagai catatan, kalau kita menggunakan sensor, ya, maka kalau kamennya negatif di sini, kita harus pakai yang PNP, ya.
Kalau kamennya negatif. Kalau nanti kamennya ini kita buat positif, maka ini harus pakai yang NPN. Ya. Maka kalau nanti ya, misalnya di sini ada alamat lagi, saya beri ini 00002 gitu ya. Ini saya hubungkan ke sensor. Sensor kan memiliki 3 kabel. Dia butuh plus ya. Terus kemudian dia butuh minus. Nah, kalau di sini dihubungkan ke ini, maka ini yang PNP. Ya. Karena di sini kamennya negatif. Ya. Jadi kalau ini negatif, kalau ini PNP, maka kamennya harus negatif. Kalau Anda pakai di sini NPN, di sini kamennya harus positif. Nah, di sini nanti jadi negatif. Jadi kalau di sini nanti ada kita pakainya yang misalnya saya ubah. Ya, kalau di sini kita pakainya yang NPN, maka ini sistemnya nggak akan berfungsi, ya. Karena apa? NPN di sini ini negatif, negatif ketemu negatif, ya. Kalau di sini NPN, maka yang harus dirubah ini harus dihubungkan ke positif, ya, harus dihubungkan ke positif. Nah, di sini berarti harus dirubah semua, ya. Kalau di sini NPN, ya, ini mungkin sini. Oke. Nah, wiring inputnya sudah selesai. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan wiring outputnya? Nah, output ini juga memiliki common. Alamatnya kalau ini channel 0, di sini kalau CP1E ini channel 100. Alamatnya 00 bisa gitu ya. Nah, kalau di sini R relay ya, ini outputnya relay, maka yang ada di sini common ini bisa plus, bisa minus, bisa AC dan bisa DC. Ya. Nah, kalau misalnya di sini commonnya saya hubungkan ke minus atau ke plus, atau minus ya, maka di sini nanti lampu harus kita hubungkan ke plus. Ini adalah lampunya, oke ya. Jadi ini sudah kita gambar outputnya, inputnya juga sudah kita gambar. Yang belum adalah sekarang kontrolnya. Ya, programnya. Nah, kalau hardwire di sini ini pakai kabel. Ya, ini kabel. Ini kabel, ini kabel, ini kabel. Ini semua kabel, ini kabel gitu ya. Kabel. Ini juga kabel. Nah, kalau pakai PLC ini yang kabel itu hanya yang input, terus kemudian yang output. Sedangkan nanti yang kontrol di sini, ya, yang kontrol di sini itu nanti kita buat dalam bentuk program, ya. Programnya berarti kalau di sini kan normally open masuk ke alamat K3 yang ada di sini. Ini alamatnya 100.00 K3, ya. Kalau di PLC kita kasih alamat 100.00. Nah, K1 di sini kita kasih alamat 0000, K2 0001. Ya. Nah, ini kita tidak ada ininya ya, sistemnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat programnya, ya. Ini adalah rangkaian input, rangkaian output, dan sekarang adalah programnya. Programnya, maka kalau di sini normally open, digambarkannya seperti ini, normally open, terus kemudian dihubungkan ke output. Ya, di sini ini adalah tombol 1, alamatnya 0, maka di sini 0, 0, di sini 0, 1. Nah, di sini lampu dihubungkan 100.00, maka di sini adalah 100.00. Itu. Nah, maka selesailah sudah. Bagaimana caranya kasus kita tadi, 2 tombol ditekan, lampunya menyala, kita bisa selesaikan kasus 1 tanpa menggunakan relay.
cara 2 dengan menggunakan relay dan kita bagi input, kendali, dan output. Nah, cara 3 menggunakan PLC, di mana kita harus tahu wiringnya, input, output, dan kemudian programnya. Jadi programnya ini nanti akan di-download masuk ke dalam PLC. Ini download. Seperti itu, ya. Nah, begitu, itu adalah dasar bagaimana kita nantinya wiring dan pemrograman PLC. Jadi pengkabelan dan pemrograman PLC. Nah, kalau di sini outputnya berupa lampu, ya. Kalau outputnya ini berupa motor di sini, ini tidak boleh langsung kita hubungkan ke output PLC. Karena apa? Motor ini arusnya besar, ya, meskipun tegangannya sama tapi DC itu ya. Ini arusnya besar. Maka yang kita lakukan nanti kita harus mengganti lampu di sini dengan menggunakan drivernya, ya. Misalnya kita menggunakan relay di sini. Maka kita gambarkan di sini untuk wiringnya output, ya. Jadi kalau asumsi kedua sekarang 2 tombol ditekan, motornya berputar. Misalnya kita satu arah saja, ya. Misalnya gitu ya. Tombolnya dilepas, motornya berhenti, gitu ya. Nah, kalau yang ada di sini berarti ini kita tidak langsung dihubungkan motor. Jadi kalau nanti di sini adalah motor, misalnya ini adalah motor DC-nya, misalnya gini. Ya, ini adalah motor DC. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Arusnya I-nya itu besar. Kalau I-nya besar, nanti kontak relaynya yang ada di PLC di sini akan terbakar. Maka yang dilakukan ini tidak dihubungkan, ya, tidak dihubungkan ke motor DC langsung, tapi kita menghidupkan relay sebagai driver. Ini adalah misalnya ini kita beri nama relay K3, gitu ya. Nah, misalnya K4, gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau tombolnya 2 ditekan, relay K4-nya akan aktif, ya. Relaynya ini akan aktif. Nah, baru kemudian kita mempunyai di sini rangkaian untuk dayanya. Rangkaian untuk dayanya ini plus, kemudian ini adalah minus, gitu ya. Rangkaian dayanya buat 2, gitu ya. Ini adalah K4, ini adalah K4. Ini adalah motornya. Ini adalah plus, ini adalah minus. Jadi kalau nanti tombolnya aktif, tombolnya ditekan, dua-duanya K4 aktif, K4-nya ini akan menutup, motornya berputar. Nah, arus di sini besar. Ya, arusnya besar. Maka yang nantinya akan menghidupkan motor itu menggunakan kontak relay, sehingga ini kuat, gitu ya. Begitu. Nah, ini kalau DC. Kalau AC, K4-nya di sini menggunakan kontaktor. Berarti di sini tidak yang AC. Jadi kalau motornya AC, kita menggunakan kontaktor, ya. Maka di sini ini adalah L, ini adalah N, gitu ya. Nah, di sini menggunakan K4. Ya, K4 ini sekarang tidak relay, tetapi adalah kontaktor. Ya, kontaktor. Nah, kontaktor yang ada di sini, ini kan motornya 3 pas. Berarti nanti di sini kita mempunyai rangkaian untuk dayanya. Jadi dari di sini M, S, T, gitu ya. Terus kita masuk ke kontaktor. Ini ke motor 3 pas, ya. Nah, ini adalah K4. Itu ya. Sehingga kalau tombolnya ditekan,
kontaktornya aktif, ini AC ya, yang ini DC, ini AC, ini pakainya yang relay, bisa AC, bisa DC, tapi kalau yang transistor nggak bisa AC, ya. Nah ini menghidupkan kampak menghidupkan motor. Nah itu kalau kita ingin pakai kontaktor kalau sebagai drivernya. Kita bisa juga drivernya menggunakan inverter, ya. Di sini menghidupkannya tidak kampak tapi menghidupkan digital input yang ada di inverter, ya. Baru kemudian outputnya inverter di sini menghidupkan motor AC 3 fase. Begitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita membuat rangkaian, membuat wiring, ya, rangkaian input output, dan juga membuat program PLC secara sederhana. Harapannya ini memberikan konsep pemahaman dasar ke teman-teman sehingga nantinya jika ingin mengendalikan yang lebih kompleks, maka bagaimana konsep wiring, konsep pemrograman di sini bisa Anda terapkan di kasus-kasus yang kompleks. Untuk melihat beberapa kasus yang sedikit lebih kompleks, Anda bisa melihat dari video-video saya yang lain untuk pengendalian elektronik ataupun pengendalian motor listrik menggunakan inverter dan sebagainya. Begitu. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu, semoga sukses.